Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skanam, selamat datang di podcast SMK Negeri 6 Balikpapan. The future is us. Dengan saya Zelma sebagai host. Saya Via. Nah, oke teman-teman, di pagi hari ini yang insya Allah berkah ya teman-teman. Kita udah kedatangan tamu yang spesial banget nih teman-teman. Yaitu sudah hadir bersama kita Pak Kuku dan Bapak Mariono. Ya Pak Kuku dan Pak Mariono, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Pak Kuku dan Pak Mariono ini adalah salah satu guru agama Islam ya di SMK Negeri 6. Dan Pak Mariono pun adalah salah satu pembina di Ekskul Rohis ya. Pak Mariono dan Pak Kuku ini pun udah cocok banget nih sama topik pembahasan kita nih, yaitu penguatan tentang keagamaan. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Check it out. Langsung aja. Nah, teman-teman, karena pembahasan kita hari ini adalah tentang penguatan keagamaan, kita mungkin bakal sharing-sharing nih sama Pak Kuku dan Pak Mariono. Nah, Pak, gimana sih atau apa aja sih kegiatan yang sudah diterapkan di SMK Negeri 6 untuk mendukung penguatan keagamaan yang ada di sekolah kita? Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sekarang. Bahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu di ruang podcast dalam keadaan yang baik. Jadi untuk pagi hari ini adalah kita membahas tema tentang kita dan kondisi tentang keagamaan di sekolah kita. Baik, saya akan memulai dari bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 di antara sekian banyak item tujuan pendidikan nasional adalah membentuk generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Maka ini adalah satu cita-cita yang mulia dari para pendiri bangsa kita yang tertuang dalam undang-undang sebagaimana yang telah tadi kita sebutkan. Maka kalau menurut ini adalah menjadi sebuah hal yang penting bagaimana kita melakukan sebuah penekanan tentang nilai-nilai keagamaan. Jadi agama ini bukan pelengkap, agama bukan aksesoris, tapi menurut ini adalah sebuah dasar. Bagaimana membentuk generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Maka untuk menunjang semua itu, kita di sekolah, di semua lembaga pendidikan mesti harus melakukan hal-hal yang bermuara kepada perwujudan tujuan ini. Untuk di sekolah kita secara ringkas akan saya jelaskan. Untuk program-programnya adalah yang pertama kita punya program harian. Program harian kita mulai dari bahwa setiap hari ada literasi agama Islam. Selain itu menyanyikan lagu kebangsaan, kita dengan literasi dengan membaca doa bersama dan tilawah Al-Quran. Dan itu dipandu dari satu titik suara untuk disalurkan ke kelas-kelas. Yang kedua ada program mingguan. Mingguan adalah tentang sholat ada dua, ada sholat berjamaah, ada sholat duhur, sholat Jumat, dan ada kegiatan Jumat mengaji. Literasi juga masuk agama Islam, kemudian ada untuk tausiah pembinaan mental. Ada juga yang sedang kita jalankan, memang lewat program harian kita akan membentuk kelas siswa dengan penguatan sholat berjamaah, khususnya sholat duhur. Kemudian ada program yang sifatnya insidental, yaitu peringatan Hari Besar Islam juga akan terus kita senantiasa laksanakan dengan baik. Dan semua itu kita lakukan dalam rangka membentuk suatu budaya positif yang bernilai dengan keagamaan Islam. Nah, kita ingin bahwa agama ini harus menjadi dasar bagi kehidupan kita. Terlepas agama apapun itu, saya kira begitu. Maka dengan kita orang Islam kita menjadi baik, harus baik dengan keislaman. Yang Kristen harus baik dengan kekristenannya, yang Buddha dan Hindu semuanya harus dalam baik dengan koridor agama masing-masing. Kita akan tercipta suatu lingkungan, suatu budaya yang religius,
mendasari sikap dasar semua warga sekolah. Nah, untuk kegiatan cukup banyak ya Pak kegiatan yang ada di sekolah kita ternyata. Untuk salah satu kegiatan yang saya tahu nih, kan setiap paginya kita ada infak nih Pak. Ada infak ke tiap-tiap kelas dikumpulin tuh infaknya. Nah, itu tujuannya apa sih Pak kalau untuk di keagamaan sendiri? Untuk kita berinfak tiap hari. Baik, kaitan dengan salah satu program kita tentang pembiasaan hal yang baik, ini sifatnya harian tentang infak. Pada prinsipnya infak adalah sebuah amaliyah yang keluar dari hati sendiri untuk mengeluarkan sebagian rezekinya tanpa adanya paksaan, hanya sekedar mendakwahkan, menghimbau. Apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk menunjang semua kegiatan agama yang tidak di-cover oleh pembiayaan dari negara. Yang utama kita sedang mempunyai problem tempat ibadah, bahwa dari sekolah ini berdiri tahun 2013 kalau salah, memang belum ada upaya nyata dari pemerintah untuk menyediakan tempat ibadah, bantuan dari pusat dan daerah ibadah. Sedangkan tadi kembali ke tadi, bagaimana kita akan mewujudkan sebuah kualitas agama yang baik tapi tidak diwujudkan dengan sarana ibadah. Masjid adalah, kalau semua adalah tempat ibadah, kalau di sekolah kita anggap sebagai sebuah laboratorium. Lab agama ya di situ. Di situ kita akan mencari banyak pembelajaran, banyak praktik dan sebagainya, terutama untuk sholat. Nah, karena tidak ada di luar jangkauan dari yang berwenang, maka kita punya inisiatif kita bangun bersama tempat ibadah ini. Salah satunya adalah dengan gerakan infak dan sebagainya. Itu kembalinya adalah sekali lagi infak ya, bukan paksaan, tidak ada apapun dan sebagainya. Kita terus membuat alhasil terbukti kita sudah punya masjid sekitar 3 tahun terakhir ini sudah kita fungsikan, dan kalau kita total itu sudah hampir 1 miliar yang masuk untuk anggaran masjid itu hanya untuk 1 lantai aja, lantai bawah. Kita belum sempurna. Kita masih soundnya masih kurang bagus. Ada inisiatif kita untuk program bagaimana ayo sesama warga sekolah dan Islam bersama-sama kita bersatu padu untuk bagaimana mewujudkan satu tempat ibadah yang representatif yang layak. Mungkin ada tanggapan dari Mungkin dari Pak kita sendiri gimana Pak? Santai ya? Ya, santai kita Kalau yang kita ngobrol biasa aja. Jadi berkenaan dengan pembahasan yang sekarang kita lagi bahas adalah membudayakan nilai-nilai akhlak. Karena kalau kita melihat nih Pak ya, degradasi akhlak di kalangan muda, kalau kita bilang bisa Gen Z ya, itu turun betul Pak ya. Gimana kita banyak mendengar kalimat-kalimat yang mungkin kalau zamannya kita dulu itu saru atau ndak elok, ndak ilok ya. Yang baik gitu. Ya, dan sekarang itu kayaknya lagi kayak jadi tren, jadi kebiasaan. biasa terusan. Iya, yang melekat atau yang tertanam di mulut-mulutnya anak-anak muda ini. Sorry aja kalau kita zaman dulu bilang yang kotor dikit aja itu kayak model wah ini nggak betul ini kan, nggak bagus ini, nggak enak didengar. Sekarang itu yang lucu ini, kalimat toksik itu seakan-akan bahwa itu sudah jadi budaya mereka, tidak bisa terlepas. Kalimat toksik yang dikeluarkan oleh Gen Z ini bagi kita yang tua-tua ini risih dengernya, risih. Kok kayak gini banget sih gitu. Nggak bisakah kita tuh tutur kata itu dijaga? Karena yang paling penting sekarang itu kayaknya tutur kata Pak ya. Tutur kata kelihatan betul. Mencerminkan akhlak seseorang. Karena gini, nggak pandang tempat loh anak-anak zaman sekarang ini. Kalau kita dulu tuh masih mikir-mikir mau ngomong toksik itu mungkin sepantaran, ya kan, di kumpulan kita aja. Sekarang ya Allah di masjid, di pinggir jalan, di kumpulan guru-guru semua. Kalimat toksik itu spontan. Kenapa spontan? Kalau bahasa Jawanya kulino, terbiasa.
terbiasa diucapkan. Nah, kita sebagai pembina keagamaan di SMK 6 ini berupaya sebisa mungkin untuk menciptakan budaya tidak toksik. Dengan apa? Dengan program-program yang kita canangkan dan yang akan kita jalankan bersama tim pembina. Tujuannya itu tadi, supaya degradasi akhlak ini yang sekarang marak oleh peserta didik atau anak didik atau anak-anak Gen Z ini bisa berkurang dengan pembawaan mungkin yang lebih masuk kepada karakter anak-anak zaman sekarang. Kalau kita dulu disentak sekali, jangan ngomong begitu, manut. Ya kan Pak? Kalau zaman sekarang disentak gini nambah, nggak bertindak, malah nambah gitu. Nah, kita bertugas untuk mengcover itu semua dengan program-program pembinaan akhlak yang bagus. Nah, gitu. Teman-teman, jadi buat kalian yang suka toksik nih ya, dengerin itu tadi kata-kata. Iya, Baik. karena kalau kita tanya ya sama anak-anak itu, berani nggak dia ngomong toksik di depan bapak kamu? Berani kan? Berarti selama ini dia toksik itu bukan dirinya sendiri. Karena fitrahnya manusia itu baik. Ya kan Pak? Ya. Kan begitu ya. Fitrahnya manusia itu baik. Ketika mereka atau anak-anak atau kita pun yang sudah dewasa mengeluarkan kata-kata toksik, berani nggak dia di hadapan orang tua jadi? Kalau nggak berani berarti bukan dirinya sendiri. Selama ini dia berkamuflase, dia pakai topeng. Saran saya, sampai kapan Anda akan bertopeng tidak menjadi diri sendiri? Kalau Anda ingin menjadi diri sendiri, maka berhentilah toksik dan perbaikilah akhlak Anda. Gitu. Dengerin. Akhlak itu penting ya teman-teman. Jadi buat apa kalau kita pintar, banyak ilmu segala macam, tapi akhlak kita nggak baik tuh jauh banget sih teman. Mungkin selama penerapan keagamaan ini pasti banyak kendalanya ya Pak ya, hambatan, terus pokoknya banyak mungkin kendalanya. Ada nggak sih Pak kendala atau hambatan yang mungkin Pak Kuku dan Pak Mariono rasakan selama penerapan keagamaan di lingkungan sekolah ini? Baik ya. Kalau masalah kendala ya, jadi karena kita tahu bahwa agama Islam ini di akhir zaman ini sudah pada level walaupun saya amati ya, menjadi sebuah hal yang tidak menarik lagi. Jadi ketika orang diajak berargumen, bertentang agama sudah mungkin banyak yang pada tahap tidak menarik. Nah, tadi itu sudah menurun mungkin urgensi agama di kalangan kita sendiri. Beda dengan hal yang sifatnya memang kekinian, yang glamor. Itu banyak sekali respon baiknya. Banyak anak muda kan? Iya, ikutin tren gitu, ikut tren. Karena kita kalah. Maka kita berupaya untuk membudayakan yang baik ini. Di antara kendala. Yang kedua, kita tadi bahwa kualitas agama seseorang itu akan diukur dengan bagaimana perjuangan dia. Dalam artian seberapa penting agama, ya kan? Iya. Buat dirinya itu yang akan terekspresi. Orang tidak semua akan menyambut baik dengan program agama yang dikeluarkan. Ada yang mungkin welcome baik, ada yang mungkin itu biasa saja, ada yang mungkin ngapain, ada yang mungkin mengada-ada. Lantai itu termasuk anak-anak sebagainya. Kendalanya lebih kepada bagaimana sih agama ini bagi diri sendiri. Saya kira kalau kualitasnya baik, dia akan punya energi yang positif. Ketika ada launcingan beragama, maka dia akan sambut dengan baik. Itu mungkin tidak hanya di siswa, tapi kita fokusnya adalah di siswa sendiri. Mungkin dia tidak tahu apa manfaatnya. Ini faktor manfaatnya apa? Dia sholat jamaah itu manfaat. Nah, ini yang kemudian akan kita perjuangkan terus. Itu kita di tim agama tidak bisa berjalan sendiri. Ada perlu sinergi dari berbagai macam pihak, dari pimpinan, perangkat sistem manajemen mulai dan semua karyawan, semua warga sekolah. Kalau udah bincang ya. Nah, makanya ayo kita bersama-sama. Jangan hanya mengkritik, jangan hanya istilahnya melakukan sebuah penilaian tanpa terlibat di situ. Nah, karena penonton lebih hebat daripada pemain. Supporter. Iya, Supporternya lebih banyak. Nah,
ngomong. Jadi kita himbauannya yang ayo semua warga Sekanam apa posisinya sama-sama kita berupaya menunjukkan bahwa kita tidak hanya ingin prestasi di akademik dan skill. Itu lemari apa? Lemari pajangan apa? Iya. Itu sudah penuh. Iya. Apa hanya itu yang kita banggakan? Sementara cerminan akhlak adalah dari sisi kesehariannya. Kalau ini mulut masih banyak kata-kata kotor, agama kita mengatakan bahwa apa yang tampak terlihat dari sisi lahir kita itu mencerminkan kondisi batin kita. Kalau yang terkeluar jelek kotor itu berarti kita tidak hanya ingin menghias sekolah kita dengan berbagai macam piala akademik, non akademik, keahlian, maka yang kualitas siswa dari sisi agama ternyata mudah dengan pembiasaan baik akan terkurangi bahasa-bahasa yang mungkin tidak baik. Itu mungkin kendalanya. Kalau dari saya lebih, kalau saya kan baru aja ya di sini, baru paling setengah tahun lah ya masuk SMK 6. Yang saya lihat itu ya, kelas 1 dia rajin, baik dia dari kegiatan sholat berjamaah, kemudian akhlaknya masih bagus dan sebagainya. Nanti ini naik ke kelas 2 terkontaminasi dia, berubah jadi males-malesan, keagamaan, sholat jamaahnya dia kadang turun kadang tidak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia melihat budaya di Sekanam ini yang begitu. Dia di kelas 1 masih terbawa suasana sekolahnya dulu, dia masih tingkatan SMP, TS ya kan, dia masih suratan, kenapa kebawa dia. Tapi kenapa pertanyaannya itu pas naik kelas 2 jadi malas? Itu kan masalah. Apa sebenarnya? Siswanya kah? Atau keadaan budaya di SMK 6 ini yang membentuknya jadi seperti itu. Nah kita berusaha untuk membentuk budaya itu, membentuk budaya keagamaan yang kuat. Selain daripada seperti Pak Mar bilang tadi, dari segi akademik dan skill, entah itu olahraga dan sebagainya, kita membentuk budaya keagamaan. Karena dalam psikologi agama itu ada 3 seseorang dalam beragama. Yang pertama itu pengetahuan dia beragama, yang kedua itu pengalaman dia beragama, yang ketiga adalah kesadaran dia beragama. Pengetahuan dia beragama mungkin banyak yang lebih pintar daripada kita guru SMK. Dan mungkin kalau kita tanya, kenapa kita perlu guru agama? Sedangkan di Google banyak. Kita mau tanya apa aja di Google tuh banyak. Kalau ilmu ya. Ini kalau masalah ilmu, pengetahuan beragama, dia mau tanya apa aja, tanya di Google. Apalagi sekarang ada zaman AI, wah semua dijawab semua. Tetapi mereka itu kayak model AI, Google, dia nggak bisa menciptakan rasa, karena hanya manusia yang bisa menciptakan rasa. Nah, rasa ini nanti menimbulkan dia melakukan pengalaman beragama. Pengalaman beragama pun dia belum cukup. Dia sudah tahu ilmu sholat, dia melakukan sholat, tapi sadar nggak dia melakukan sholat? Itu yang penting. Nah, kita mau membentuk itu. Pengetahuan beragamanya bagus, pengalaman dia beragama bagus, yang terakhir puncaknya adalah kesadaran dia dalam beragama pun terwujud. Oke, berarti selain lingkungan nih, diri sendiri itu harus sadar dulu ya Pak ya buat anak-anak nih. Ya, kayaknya bentuk Kayaknya dulu, karena sekarang faktor terkuat itu lingkungan. lingkungan. Kuat apapun dia dari rumah, ketika dia masuk di luar rumah, ada satu siklus yang tak bagus di situ, maka lama-lama defense-nya akan berkurang. Tidak jarang di SD, SMP bagus, surat bagus. Begitu masuk ke tingkatan tertinggi, dia akan bertemu dengan orang-orang yang lebih luas jangkauan daerahnya. Kalau anak ini tidak kuat-kuat mentalnya, pertahanan dirinya, prinsipnya, ya larut. Jadi memang kita dalam hal ini ada, saya yakin itu dari anak-anak kelas 1 masih dia akan masih membawa energi positif dari sekolah, dari sebelumnya. Begitu masuk sini, ya kemungkinan dia mungkin salah pergaulan, mungkin circle-nya berbeda, maka dari itu kita budaya positif. Bagaimana kita menciptakan budaya di SMK 6 ini yang positif mengarah-arah.
Harus. Di samping di sekolah kita tahu kan ini kan bagaimana pergaulan sosial di luar sana. Penting ya Pak buat Lingkungan pilih-pilih sangat lingkungan ya. berpengaruh. Lingkungan. Tidak banyak yang di keluarga gua dia keluar aku hancur. Orang tua kaget. Oh begini. Warna saya di rumah ada biasa aja gitu. Kasus sekolah pemanggilan banyak kaget. Lebih kayak kecolongan. Kenapa? Mungkin salah. Minimal kita usahakan 7 sampai 8 jam di sekolah ini kita perjuangkan entah sampai kapan kita tidak punya target ya. Jadi kita dakwahkan berfirmankan membaik. Karena anak kan lebih banyak di sekolah Iya. waktu produktif, waktu sadar. Kalau kita berteman sama tukang parfum, Ya, kan gitu lingkungan konsepnya kan. Berteman sama tukang penjual ikan asin. Asin. Apa? Apa sih bawa? Amis, amis. Amis. Nah, gitu. Nah, gitulah itu. Nah, Jadi lingkungan itu penting. Dan kita guru agama di pembina keagamaan berupaya untuk menciptakan lingkungan dan budaya yang berakhlak, berbaik. soal juga dengan pembiasaan tadi, pembiasaan sholat di masjid kan akan berkurang. Soalnya kalau anak sering di masjid akan berkurang mendengar kata-kata yang kotor tadi. Tidak kasih energi positif bahwa kebaikan yang didapat di masjid harus mampu dibawa keluar masjid. Itu ada menimbulkan kesadaran. Iya, sadar. Baik, lanjut ya. Baik, jadi gitu ya teman-teman. Kalian harus sadar nih, harus mulai dari diri sendiri, harus sadar dulu. Walaupun lingkungan kan kita banyak ya pengaruhnya, jadi harus pintar-pintar juga pilih lingkungan yang baik, pilih pergaulan yang baik, sama sadar akan kewajiban kita juga nih sebagai seorang muslim. Harus wajib sholat ya. Sholat itu wajib, bukan yang penting sholat, tapi wajib sholat. Iya. Udah ustazah tadi. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih agak berbeda ya Pak. Kita kan dikenal sebagai negara yang tinggi akan toleransi. Bagaimana sih cara untuk menimbulkan sikap atau rasa toleransi kepada murid-murid di SMK Negeri 6 ini di tengah lingkungan dan perbedaan yang kita punya? Untuk konsep toleransi saya kira di sekolah kita selama ini tidak ada masalah. Karena tidak ada gesekan benturan antar entah itu perbedaan agama, entah itu perbedaan suku. Khusus di agama, setiap kali kita mengadakan event-event agama, terutama Muslim, karena kita bukan Muslim, ini tetap kita akomodir semua. Karena kita mau murid mau baca apa, yang lain kegiatan agama, kita tetap disuruh untuk memfasilitasi agama yang lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan agama yang lain. Jadi untuk toleransi di sana saya kira is okay, no problem. Belum ada pernah tes, belum ada pernah benturan, apapun tuh, entah suku, entah budaya, entah agama, itu belum pernah sama sekali. Jadi untuk kita bertoleransi di sekarang ini Aman ya? aman. Gimana nih Kak pendapatnya Pak Koko? Ngikut ya, karena ya memang gitu, karena kita memang ketika ada event-event kita pun harus mengcover anak-anak yang memiliki kepercayaan selain Islam. Kita ditugaskan untuk mengcover itu. Jadi bahkan kita ada diskusi mau mengadakan sebenarnya kajian. Saya usul sama Bu Endah kan, selama ini kan kita kasih mereka ruang sendiri. Bu, gimana kalau kita libatkan mereka? Gimana Pak Mar? Bagian apa? Ya bagian mungkin bisa di penjagaan, bisa di ketertiban, bisa di pos-pos tertentu. Saya kira ada masalah. Selain yang penting bukan persoalan akidah. Misalnya nih kita adakan pengajian soal pengamanan, pun bisa kita melibatkan yang lain. Itu kerjasama toleransi, tapi di luar akidah. Memang situ agak riskan bagi yang belum mengerti. Masa orang Muslim suruh Isra Mi'raj? Nah konteksnya bukan di situ. Konteksnya adalah bagaimana kegiatan itu berjalan dengan baik. Tapi pokoknya memang belum sampai ke sana kita. Masih lama, masih sekolah lama kita lakukan. Jadi kalau seperti itu, kita libatkan orang Muslim untuk mungkin kita libat penjagaan. Tapi belum. Sampai segitunya kita mau menciptakan bahwa kita ini rukun antar beragama, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dalam hal tanda kutip bukan masalah kita. Jadi tidak ada perasaan tersisihkan juga ya Pak? Ya supaya mereka juga tidak merasa wah kita ini minoritas, kita ini second level saja. Jadi ikut
Iya. semua kegiatan. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Agak personal mungkin ya. Saya mau nanya suka dukanya Bapak Mariana dan Pak Kukuh sama menjadi guru di SMK Negeri Mani apa sih? Atau Guru atau lebih kepada agamanya? Iya. iya, benar. Agamanya aja Iya. ya. Iya, ya Kalau benar. sebagai guru ya banyak. Kalau banyak Tapi kalau diungkapin kok tenar kita ya. Viral. harus ada tisu. Agak melo ya Pak. Nanti dramatis kita. Kamu kisah dulu ya. Oh, boleh. Aduh. Aduh, boleh deh Pak. Nilailah proses kita. Jangan nilai kita dengan hasil. Kadang kita terpaku kepada hasil bukan kepada proses. Maka hargailah kita, nilailah kita dari segi prosesnya, bukan hasilnya. Nah itu dari saya karena ya itulah ya. Semoga. Jadi saya lebih mendetilkan apa yang Lebih pedas gimana? lebih mendetilkan apa yang Pak Kukuh. Karena kadang-kadang gini, dalam setiap proses kegiatan itu banyak sekali yang satu banyak menuntut, baik proses maupun hasil. Sesuai dengan ukuran mereka masing-masing. Maksud saya begini, ayo di sekolah ini setiap bagian ayo bergerak sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Agama ya agama khusus agama. Di mana dia gerak, dia program, kasih ruang yang cukup banyak. Persoalan lihat soal teknis, soal modifikasi, serahkan dengan agama. Karena mungkin yang lebih tahu adalah orang-orang agama. Jangan sampai orang non agama terlalu jauh mencampuri secara teknis. Cocok. Jadi sedikit kan, kadang-kadang kita mau bikin misalnya program ini terlalu banyak hal yang sudah kita itu yang profesional. The right man of the race. Kalau kita sudah di masing-masing, secara ilmiah tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjustifikasi seseorang yang bukan pada keahliannya. Jadi tidak profesional. Misalnya orang matematik ya jangan terlalu jauh bicara soal agama. Orang agama juga jangan terlalu jauh bicara soal matematik, karena ada hal yang tertentu, hal yang khusus tidak semua orang ketahui. Maka yuk, jadi menurut saya ini suka duka ya, berikan ruang porsi yang cukup, yang luasa bagi setiap program, setiap pihak. Jadi itu agama. Jadi supaya kita lebih leluasa. Kalau mau support. Kita tidak anti kritik ya, tidak anti kritik. Tapi ada forumnya. Ada yang istilahnya itu konstruktif. Kan kita ada evaluasi Ya, setiap event. yang konstruktif, yang membangun. Supaya tidak terjadi budaya saling menjatuhkan, saling mencari kesalahan. Nanti kalau sudah dipelihara, kita ini di SMK ini nanti akan sudah cipta budaya saling mengawasi, saling mencari celah masing-masing. Nanti ketika agama dikritik, nanti agama ini mungkin akan yang lain akan dikritik juga, dicari kelemahannya, dicari kesalahannya, dan itu bukan hal yang konstruktif. Kita tidak anti kritik, ayo kita bangun bersama, tapi yang konstruktif. Kalau mau kritik berbasis data, berbasis pengetahuan, kita sama-sama mau memajukan SMK ini, cuman bedanya beda-beda. Tidak jadi sinergitas dan kami harapan itu bahwa Menarik ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari ilmu yang udah di-sharing sama Pak Mariana dan Pak Kukuh itu, kita boleh ya ngejar prestasi, tapi jangan sampai agamanya ketinggalan. Terima kasih ya Pak Mariana sama Pak Kukuh sudah mau sharing-sharing ke sahabat sekanan. Terima kasih ya Pak. Dadah. Oh ya, sebelum closing, saya punya pantun nih teman-teman. Boleh tuh Kak Ada. Fia. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Asik. Asik, Dadah guys. Terima kasih. Terima kasih.